Halo guys, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar di awal bulan Agustus ini ya? Gak terasa bulan udah berganti. Dan kalau awal bulan dengan setelan seperti ini, maka saya akan membawakan produk baru dari dunia EVV teman-teman. Seperti biasa ya, setiap bulan produk EVV itu terus berganti, terus berubah, terus muncul yang baru. Dan sekarang saya akan membawakan 5 produk EVV terbaru yang rilis di bulan kemarin ya, bulan Juli dan sampai awal bulan Agustus ini ya teman-teman. Oke, langsung aja tanpa panjang lebar kita masuk ke produk yang pertama. Let's go. 2000 years later. Oke teman-teman, di produk yang pertama ini nggak baru sih ya, produknya udah lama, cuma ada upgrade ya teman-teman dari skinnya. Teman-teman ini dapat ultimate skin, ultimate skin ya. Jadi ini ada Radio Master Boxer dengan skin transparan teman-teman. Saya bilangnya skin aja, jangan cover ya biar keren. Dengan skin transparan ya, Boxer Radio Transparent Version ILRS tentunya ya, dengan internal IRRS teman-teman. Di sini nggak beda jauh sih ya dengan fitur-fitur yang dulu ya, yang awal rilis ya. Cuma sekarang dibuat transparan aja dengan ada beberapa upgrade sih ya teman-teman. Nggak begitu banyak sih upgrade-nya di sini ya. Sekarang cuma ada New Low Profile Latching SS Switch and Momentary SF Switch ya. Nggak begitu banyak untuk perubahannya, cuma di casingnya aja atau di skinnya aja teman-teman. Untuk spesifikasinya masih sama. Ukurannya seperti ini, beratnya sekitar setengah kilogram teman-teman, frekuensinya 2,4 GHz ya teman-teman. Untuk internalnya ini yang versi ILRS, dan untuk eksternal modulnya support GR, FR Sky, dan Crossfire compatible. Jadi teman-teman pengen pakai TBS, bisa dipasang eksternal modul di ILRS version ini ya teman-teman. Untuk harganya masih sama sekitar 2 jutaan ya teman-teman, $159, sekitar 2 jutaan. Teman-teman bisa beli di marketplace lokal, mungkin sudah ada ya teman-teman. Ini saya langsung di webnya Radio Master. Itu untuk produk yang pertama, kita masuk ke produk yang kedua. Let's go. Di produk yang kedua ini kita masuk ke quad sekarang, dan quad versi long range. Ini mungkin para pabrikan atau para merek ya yang mengeluarkan quad-quad ini sekarang lagi fokus ke long range karena banyak banget quad long range yang dirilis bulan kemarin ya. Salah satunya mungkin ini adalah iFlight Nazgul XL10 teman-teman, V6 6S teman-teman. Bayangin ini 10 inch teman-teman. Wow ya, gede banget 10 inch teman-teman. VTX-nya ada beberapa pilihan, ada yang 1,6, ada yang 2,5 miliwatt teman-teman. 2,5 watt sorry. Karena ini untuk long range, jadi VTX-nya ada yang 2,5 watt. Ini untuk analog ya, saya pilih yang analog ya teman-teman. Dan ini spesifikasinya benar-benar luar biasa menurut saya ya teman-teman. Karena dia menggunakan motor yang hanya berapa? 900 kV teman-teman. Untuk long range itu karena untuk efisiensi, jadi dia hanya menggunakan motor 900 kV aja. Bayangin di bawah 1000 kV, namun dengan perkiraan waktu terbang yang mencapai 40 menit teman-teman. Bayangin 40 menit dengan baterai 6S 2P 8000 mAh, no load ya, nggak bawa apa-apa, jadi bawa baterai aja. Dengan mungkin dengan kamera action cam yang kecil ya, ini bisa sampai 40 menit flight time-nya. Perkiraan sih ya, mungkin 30 menit lah maksimal. 30 menit itu udah lama banget. Kalau untuk long range mungkin bisa puluhan kilometer ya teman-teman. 10 km mungkin sampai ya, tergantung kekuatan VTX sih. Dan ini punya daya tahan terhadap angin level 7 teman-teman. Kalau nggak salah saya punya MGX MG1, dia sampai level 3 atau level 4 gitu wind resistance-nya ya, daya tahan terhadap anginnya. Dan ini sampai level 7 teman-teman. Menurut saya sih ini keren, dan GPS-nya udah dilengkapi Galileo teman-teman. Ini keren ya. iFlight Nazgul XL10 V6 6S. Ini drone 10 in untuk long range, untuk cruising yang suka naik gunung, yang suka jauh-jauhan di laut. Ini boleh banget teman-teman. Kita ke produk selanjutnya. Let's go. Dan quad berikut ini juga untuk long range. Ini dari Gap RC yang kemarin baru rilis ya. Yang kemarin baru rilis ya teman-teman, Gap RC Moz 7 HD O3 Long Range APP. Saya pilih yang O3 aja karena ada beberapa versi di sini. Kalau teman-teman lihat di sini ada O3, ada Runcam Link WAS, sama ada yang analog ya. Saya pilih yang O3 karena sekarang
O3 itu udah menjadi apa ya? Udah menjadi yang mainstream ya, udah yang menjadi yang biasa banget O3 itu. Walaupun memang harganya wow sekali, saya sendiri belum punya, teman-teman, belum sampai untuk beli O3 ya, teman-teman. Ini ada Gap RC Mode 7 yang rilis kemarin. Saya kebetulan mengikuti fanpage-nya Gap RC di Facebook, jadi tahu begitu dia rilis saya tahu ya, teman-teman. Ini untuk spesifikasinya juga cukup keren. Bisa ngangkut full GoPro tentunya ya. Features-nya teman-teman bisa lihat, the camera use CNC aluminum alloy side plate, strong and sturdy, compatible with 19mm dan 20mm camera mounts. Jadi di depan untuk casing kameranya dia menggunakan aluminium ya, teman-teman. The flight controller has built-in Bluetooth, jadi udah punya Bluetooth, bisa langsung connect ke handphone untuk setting-setting Betaflight. Sekarang nggak pakai kabel lagi, bisa langsung connect ke handphone, teman-teman. Keren sih ya. Langsung aja ke spesifikasinya. Modelnya Moz 7 ya. Frame-nya Gap RC Moz 7 tentunya. Dimensinya 280 x 310 mm. Wheelbase-nya 320 mm, top plate 3 mm, bottom plate 3 mm, arm plate-nya 6 mm ya. Wow, tebal sekali ya, 6 mm. Splint plate 3 mm, kamera mount-nya 2 mm, VTX cover-nya 1,5 mm ya. FC-nya menggunakan SPAN F722 HD Bluetooth V2, teman-teman. MCU-nya ini. Untuk gyro-nya menggunakan ini HPI ya, VTX-nya O3 Air Unit tentunya. ESC-nya Gap RC BL Heli 3250 ampere, teman-teman. Jadi ESC-nya baru 50 ampere. Untuk propellernya menggunakan HQ Prop 7,5 x 3,7 x 3, teman-teman. Untuk antenanya seperti biasa menggunakan Gap RC Momoda ya. Gap RC itu biasanya menggunakan Gap RC Momoda, teman-teman. Untuk motornya 2809 1280 kV. Nah, ini kV-nya gede, teman-teman. 1280 kV 6S version ya, teman-teman. GPS-nya Gap RC M10, keluaran Gap RC yang terbaru. Kameranya O3 tentunya. Beratnya 700,5 gram, teman-teman. Receiver mulai belibet. Receivernya bisa pilih TBS, Nano RX, LRS 915 MHz ya. Baterainya katanya recommended-nya 6S 6000 mAh ya. Berarti menggunakan Li-ion atau PTC6 di sini, atau LiPo 6S 3300 mAh, teman-teman. Ini paket pembelian yang ada di dalamnya. Dan ini gambarnya si Moz 7 ini. Mungkin nanti di Indonesia juga ada, mungkin nanti ada yang review ya. Saya hanya membacakan informasinya aja. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. Produk selanjutnya masih tentang long range, dan ini udah dibahas di channelnya Bang Sigit Einstein ya. Ini adalah Darwin 1297 inch long range ya, teman-teman, yang katanya murah, teman-teman. Kata Bang Sigit sih murah. Di sini di webnya sendiri sekitar $200 atau sekitar 3 jutaan, dan Bang Sigit kemarin nggak sampai 3 juta kalau nggak salah. Ini 7 inch, cuma bentuknya menurut saya lucu. Lucunya kenapa? Karena dia si frame-nya ini kecil, sementara tangannya panjang banget tuh, teman-teman bisa lihat kayak gini ya. Jadi si frame-nya kecil, frame racing ya, teman-teman. Sementara si arm-nya ini panjang banget karena untuk propeller 7 in. Ini benar-benar untuk long range, teman-teman. Ini spesifikasinya teman-teman bisa baca di sini. Motornya menggunakan 1800 kV, VTX-nya menggunakan 800 mW. Kok 800 mW ya? Untuk long range, tapi 800 mW menurut saya sih nggak long range banget ya, teman-teman. Untuk propellernya menggunakan gem fan flash. Liponya 3-5S, kok nggak sampai 6S, teman-teman. Menurut saya sih ini bukan long range banget ya, kayaknya ya. Dia long range tapi bukan long range. Kenapa? Karena VTX-nya cuma 800 mW. Menurut saya 800 mW itu kurang powerful untuk long range ya. Mungkin ya bisa sih dapat antara 1-2 km, itu pun kalau kita menggunakan Google yang proper, yang receiver-nya bagus, teman-teman. Jadi ini long range yang nggak long range banget, yang nggak bisa dibandingin sama yang tadi dua duluan yang saya bahas, yaitu Gap RC Moz 7 sama Nazgul XL10. Itu nggak bisa dibandingin sama si Darwin 129 ini ya. Walaupun katanya ini untuk long range, ternyata spesifikasi VTX-nya itu cuma 800 mW. Jadi menurut saya ini nggak bisa long range yang beneran long range ya. Semi long range mungkin ya. Semi range apa sih? Pokoknya semi long range ya, nggak long range banget. Karena dari frame-nya juga ini sebenarnya frame racing. Menurut saya sih ini frame racing,
cuma dikasih arm yang panjang gitu loh. Ya entahlah, ini produk dari Darwin EPP. Kalau teman-teman mau coba silahkan, ada yang udah bahas juga channelnya Bang Sigit Einstein ya, teman-teman bisa tonton di sana. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya. Let's go. Yang terakhir teman-teman, ini produk dari Axis Flying, yaitu Axis Flying Manta 3,6 inch. Nah ini yang menurut saya ini unik juga ya. Biasanya kan 3,5 inch. Ini 3,6 inch teman-teman. 3,6 inch EPP drone PNP DJI-O3 Link HD GPS Freestyle Cinematic. Dia freestyle drone cuma 3,6 inch. Ini saya baru tahu ya. Dari teman sih ada yang posting ya. Katanya kecepatannya tinggi banget. Ini bisa sampai berapa sih? Sebentar, tadi ada di home-nya, kita cek. Nah, ini dia teman-teman, 0 sampai 100 km per jam dalam 0,3 detik teman-teman. Kecepatannya katanya tinggi banget dan max speed-nya sampai 180 km per jam. Flight time-nya 8 menit. Wow sih, ini menurut saya sih ini wow ya. Kecepatannya bisa sampai 180 km per jam. Cepat banget ya teman-teman. Kita lihat spesifikasinya di sini, mana dia? Oke, ini spesifikasinya. Manta 3,6 in light ya teman-teman. Arm thickness-nya, ketebalan armnya 4 mm. Strukturnya squashed X ya, squashed X ya, quad X ya teman-teman. Lens space-nya 14 sampai 20 mm, wheelbase-nya 162 mm, stock mount-nya 20 mm atau 30,5 mm ya teman-teman. Bottom plate thickness-nya 3 mm, VTX mounting 20 x 25,5 mm dengan skrunya M2 ya. Prop size-nya 3,6 in max, jadi bisa dipasang 3,5 in. Sebenarnya menurut saya ini 3,5 in ya, cuma bisa dipasang 3,6 inch prop. Saya baru tahu nih, jujur saya baru tahu ada prop yang 3,6 in teman-teman. Ini seperti ini gambarnya. Dia bisa mengangkut full GoPro, bayangin teman-teman. Dia bisa ngangkut full GoPro loh. Gila nggak sih? Dia bisa ngangkut full GoPro dengan kecepatan 180 km per jam. Menurut saya sih ini keren ya. Mungkin nanti ada yang bahas di Indonesia, atau mungkin nanti di luar ada yang bahas, atau sudah ada yang bahas. Teman-teman bisa komentar ya seperti apa. Ini menurut saya sih ini keren ya. Dia kecil tapi bisa ngangkut full GoPro dengan kecepatan tinggi ya. Keren sih. Ini nggak ada spesifikasi untuk motornya atau apanya. Kita lihat. Oh ini nih. Ini dia motornya teman-teman. Flight controlnya Argus Mini, motornya 2700 kp C224, untuk propellernya menggunakan Gemfan 3630 ya. Ini menurut saya sih keren ya teman-teman. Kecil-kecil bisa ngangkut full GoPro dengan kecepatan bisa sampai 180 km per jam dengan flight time nyampe 8 menit tanpa payload tuh. Nggak bawa GoPro bisa 8 menit. Mungkin kalau pakai GoPro ya 4 menit sampai 5 menit ya teman-teman. Gimana? Menurut teman-teman keren-keren nggak produk sekarang ini? Menurut saya sih keren-keren ya. Produk bulan Juli kemarin itu bener-bener bagus-bagus banget. Terutama untuk para long ranger ya yang suka sinematikan di gunung. Banyak banget produk-produk yang khusus untuk long range. Oke, itu aja untuk informasi seputar produk baru EVV di bulan Juli dan Agustus ini ya, di awal Agustus ini. Semoga teman-teman suka. Yang suka tekan like-nya, yang belum subscribe segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.